Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal ikut tur yang benar-benar luar biasa. Kita bakal masuk ke dalam pabrik-pabrik tak kasat mata yang, percaya atau enggak, secara diam-diam ngebangun dunia modern kita. Kita kan sering banget tuh takjub sama gedung pencakar langit atau jembatan raksasa. Nah, sekarang kita balik perspektifnya. Kita bakal ngelihat keajaiban rekayasa yang beroperasi di skala mikroskopis. Bayangin aja, mesin-mesin utuh diproduksi dalam ukuran yang jauh-jauh lebih kecil dari debu yang nempel di ujung jari kalian. Pertanyaannya sekarang, gimana ya coba caranya bikin mesin bergerak yang lebih kecil dari sebutir pasir? Kedengarannya persis kayak di film-film fiksi ilmiah kan? Tapi coba bayangin sebentar. Gimana cara kalian ngebangun roda gigi, engsel, atau pegas yang bahkan nggak kelihatan sama mata telanjang? Ini bukan cuma soal nyusun balok-balok kecil loh. Fisika di skala sekecil ini tuh kerjanya udah beda banget. Kayak lengket antar material yang biasanya kita abaikan di dunia nyata, tiba-tiba jadi hambatan raksasa di sini. Presisi yang dibutuhin udah di luar nalar. Tapi tebak apa? Para insinyur kita gak cuma berhasil mecahin masalah fisika yang mustahil ini, mereka bahkan udah memproduksinya secara massal. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Buat ngebuktiin kalau sains abstrak ini beneran nyata, kalian cukup ambil HP kalian dari saku sekarang. Lihat deh apa yang tersembunyi di balik lensa kamera ponsel yang biasa kita pakai tiap hari itu. Di sana tuh ada sistem sensor mekanik dan elektrik yang super kompleks dan ukurannya luar biasa kecil. Sistem ini langsung bekerja tiap kali kalian jepret foto, muter layar, atau nyalain GPS. Sadar nggak sadar, mesin-mesin mikroskopis ini udah ada di genggaman tangan kita setiap hari. Bagian pertama, mesin tak kasat mata di sekitar kita. Yuk kita mulai dengan mendefinisikan apa sih sebenarnya batasan dari dunia mikro yang lagi kita obrolin ini. Istilah kuncinya di sini adalah MEMS, singkatan dari Micro Electromechanical Systems. Nah, yang bikin MEMS ini beda banget dari mikroelektronik standar kayak chip komputer biasa, ada di kata mekanik. Sistem MEMS ini nggak cuma dia memproses sinyal listrik loh, mereka benar-benar punya komponen fisik yang bisa gerak. Mereka bisa melengkung, bergetar, merespons tekanan, dan pada dasarnya bertingkah layaknya otot atau mata, tapi di skala mikroskopis. Keren banget kan? Bagian kedua, mengukir dunia mikro. Terus, gimana cara pabrik memproduksinya? Jelas dong, kita nggak bisa pakai perkakas mesin biasa. Nah, ini dia solusi pertama dari para insinyur. Teknik yang pertama ini namanya bulk micromachining. Ibaratnya nih kayak seorang pematung yang lagi kerja pakai balok batu gede. Bedanya di sini batunya adalah silikon kristal tunggal. Insinyur menggunakan bahan kimia pekat buat menggerogoti atau mengetsa silikon tersebut. Karena silikon ini punya struktur kristal, cairan kimianya bakal berhenti menggerogoti begitu nyentuh sudut kristal tertentu. Hasilnya, kita dapat struktur menggantung yang presisinya luar biasa, kayak tuas cantilever kecil di lampu mikro ini yang benar-benar diukir langsung dari balok dasarnya. Lanjut ke bagian 3, membangun ke atas, atau biasa disebut surface micromachining. Walaupun teknik memahat tadi bagus buat bentuk-bentuk dasar, tetap aja ada batasannya. Disinilah teknik kedua yang jauh lebih fleksibel ini masuk. Jadi poin krusialnya ada di perbedaan konsep antara memahat dan membangun. Kalau bulk micromachining tadi ibarat pematung yang ngebuang material, nah surface micromachining ini ibarat arsitek. Pendekatannya dibalik, kita ngebangun semuanya dari bawah ke atas, selapis demi selapis. Kita nyusun berbagai material beda, dan akhirnya, kayak trik sulap, kita hancurin perancah bangunannya. Jadi struktur mikroskopis kita bisa berdiri bebas dan siap bergerak. Proses ini tuh kalau didengar-dengar mirip resep kimia berkecepatan tinggi ya. Langkah pertama, kita taruh lapisan sementara yang disebut spacer, biasanya pakai kaca fosfosilikat. Terus, di atasnya kita tambahin material untuk rangka utamanya, kayak polisilikon. Nah, trik rekayasa yang paling brilian ada di langkah penentuan. Kita cuci komponen ini pakai larutan asam. Asam ini cuma bakal ngerusak dan melarutkan lapisan kaca sementaranya, atau lapisan pengorbanan, tapi ngebiarin silikonnya tetap utuh. Begitu kacanya hilang tersapu, boom, bagian tersebut langsung bisa gerak bebas. Dan ini ngasih gambaran brilian banget gimana prosesnya berjalan. Lihat deh cermin mikro yang berdiri tegak ini. Karena susah banget ngebangun komponen yang posisinya vertikal ke atas, insinyurnya nyetak benda ini dalam posisi datar dulu. Mereka bikin detail engsel sama pinnya, terus dilipat tegak layaknya origami mikroskopis. Lapisan pengorbanannya dilarutkan, dan mereka beneran bisa melipat cermin datar ini jadi struktur 3 dimensi. Luar biasa! Masuk ke bagian keempat, studi kasus, cermin mikrodigital. Engsel sekecil tadi mungkin kedengarannya cuma kayak eksperimen lab doang ya, tapi mari kita lihat seberapa masif aplikasinya di dunia nyata. Coba perhatiin angka ini, 1.300.000 lebih.
Coba tebak, itu angka apa? Itu adalah jumlah cermin mikroaluminium yang dijejalkan ke dalam satu chip teknologi piksel digital. Setiap cermin super kecil ini punya engselnya masing-masing, duduk rapi di atas dudukan mikroskopis, dan mewakili satu piksel tunggal dari resolusi gambar yang sering kita tonton. Yang bikin makin geleng-geleng kepala, lebih dari 1 juta cermin ini nggak cuma nongkrong diem aja, mereka gerak. Mereka miring ke arah cahaya dan ngejauh dari cahaya dalam waktu 15 mikrodetik pergerakan. Kalian sadar nggak sih seberapa cepat itu? Kecepatan segini benar-benar ngelampauin kemampuan manusia buat nangkep prosesnya. Gerakan cermin super kilat inilah yang nentuin apakah sebuah piksel di layar kalian bakal kelihatan terang, gelap, atau nampilin warna tertentu. Dan semua engsel tak kasat mata yang bergerak jutaan kali di dalam ruang hampa mikroskopis itu langsung ngasih hasil nyata buat kita para konsumen. Contohnya, proyektor definisi tinggi yang saking kecilnya sampai bisa muat di telapak tangan kalian kayak proyektor Pico ini. Ini bukti nyata loh, gimana keajaiban mekanika mikro bisa ngubah total industri teknologi visual kita. Bagian kelima, pencetakan mikro dengan liga. Kadang ukiran silikon yang tipis atau dangkal aja nggak cukup buat kebutuhan industri. Ada saatnya kita butuh struktur mikroskopis yang tebal dan menjulang tinggi. Disinilah liga masuk. Liga ini akronim bahasa Jerman buat proses 3 tahap. Litografi sinar X, elektrodeposisi, dan pencetakan. Beda dari teknik silikon yang kita bahas tadi, liga ini pakai senjata berat. Sinar X bertenaga tinggi dari fasilitas sinkrotron. Tujuannya buat ngukir cetakan yang sangat dalam di atas resin khusus. Celah dalam cetakan ini nantinya diisi penuh sama logam lewat proses elektrodeposisi. Logam inilah yang akhirnya jadi cetakan utamanya. Coba lihat visual gedung pencakar langit mikroskopis dari nikel ini. Keren abis kan? Ini adalah struktur hasil akhir dari proses liga. Teknik ini jadi jawaban dari kelemahan etsa silikon tradisional yang cuma bisa bikin bentuk dangkal. Dengan liga, kita bisa bikin pilar-pilar tegak dengan rasio antara 10-50, artinya tinggi pilar itu bisa 50 kali lipat dari lebarnya, tapi dengan detail permukaan yang tetap mulus dan sempurna. Tentunya, buat mastiin pilar-pilar tinggi ini bekerja secara sempurna, permukaan atas logamnya harus digosok sampai benar-benar rata-rata sebelum cetakannya dilepas. Tapi ya kali, pakai amplas biasa kan, logamnya bisa melebar dan malah ngerusak polimer di bawahnya. Solusinya adalah teknik super ekstrim yang namanya nanogrinding. Bayangin, mereka pakai cairan bubur yang dicampur serbuk intan super halus buat ngasah permukaannya pelan-pelan. Toleransi kesalahannya kurang dari 1 mikrometer, teman-teman. Cetakan vertikal liga ini nggak cuma ngebantu bikin bagian mesin loh, ternyata ini adalah wadah yang sempurna banget buat bikin magnet mikroskopis yang kekuatannya di luar nalar. Insinyur nekan bubuk paduan logam langka ke dalam cetakan ini pakai suhu dan tekanan tinggi. Hasilnya, magnet super kuat. Kalau kalian sekarang lagi dengerin ulasan ini pakai earbud nirkabel yang suara bassnya mantep banget, nah kemungkinan besar kalian lagi ngerasain langsung teknologi dari magnet liga ini. Sepanjang ulasan kita kali ini, kita udah ngeliat gimana para insinyur kita menembus batas. Mereka memanipulasi bahan kimia dan silikon, ngukir, dan ngebangun mesin 3 dimensi yang super kompleks dari sesuatu yang tadinya batu. Jadi, mari kita renungkan satu pertanyaan besar ini. Kalau teknologi kita aja sekarang udah bisa ngebangun gedung pencakar langit yang bisa gerak cuma di atas sebuah kepala peniti, keajaiban apa lagi yang nunggu kita di luar sana? Alat medis macam apa, atau mesin mustahil apa yang bakal ngubah total hidup kita kalau nanti kita udah menguasai perakitan di level atom, di skala nano? Masa depan kita ini nyatanya dibangun dari hal-hal yang bahkan gak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Dan inovasi besar selanjutnya mungkin aja saat ini lagi berdetak pelan, persis di dalam perangkat genggaman kalian. Terima kasih udah ngikutin perjalanan seru ini, dan sampai jumpa di ulasan menakjubkan berikutnya.